Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ya, ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Kita masih bicara tentang strategi leads generation. Ya, yang belum nonton video sebelumnya nanti saya kasih link di atas ini gitu ya. Untuk nonton dulu supaya nanti bisa nyambung dengan video yang sekarang. Jadi kita kemarin sebenarnya membicarakan tentang bagaimana sih kita bisa mendatangkan prospek dengan tiga cara yang keren gitu ya, yang works gitu ya. Dan di kesempatan kali ini kita akan ngebahas di strategi yang kedua gitu ya. Jadi tonton sampai habis karena step by stepnya ini saya kasih detail sama kayak video yang pertama gitu ya. Oke, teman-teman yang baru masuk, yang baru nontonin videonya Bang Omar gitu, yang belum menjadi subscriber, sekarang coba klik dulu ya link subscribe-nya gitu ya, dan jangan lupa juga nyalakan juga loncengnya supaya nanti ketika ada uh, video-video baru, ada video-video yang menarik buat teman-teman itu langsung ternotifikasi ke email teman-teman ya. Jadi buruan sekarang lakukan ya, klik subscribe dan juga loncengnya. Nah, buat teman-teman yang belum mengenal saya, perkenalkan nama saya Omar. Saya adalah seorang property business coach dan juga pelaku bisnis properti lah, praktisi dunia properti dan juga seorang digital marketing. Di channel saya ini teman-teman nanti akan mendapatkan cara-cara berbisnis, cara-cara bagaimana mengembangkan bisnis properti teman-teman, dan juga tentunya cara jualan. Kita ajarin semuanya gitu ya. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita masuk nih ke strategi yang kedua. Kalau kemarin kita bicara tentang traffic you own, artinya teman-teman pakai database-nya teman-teman sendiri, itu aja nanti sudah mulai bisa kita jualan gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengembangkan dari yang kita punya itu, database yang kita ada, terus kita kembangin nih. Nah, sebenarnya ada dua hal yang bisa kita lakukan, yakni dengan traffic you don't control. Artinya nanti kita melakukan sebuah optimasi, sebuah aktivitas yang bisa mendatangkan traffic customer gitu ya. Tapi dengan cara-cara yang ya kita optimasi, tapi datangnya si traffic itu, datangnya si customer itu kita nggak bisa kontrol gitu ya. Dia teroptimasi, dia akan ada traffic, tapi kita nggak bisa kontrol. Artinya ya dia bisa datang banyak, bisa datang sedikit, atau bisa nggak datang sama sekali gitu ya. Tapi yang pasti adalah kita punya tugas untuk mengoptimasi. Nah, makanya di sini kita akan bahas di traffic you don't control ini ada 5 sebenarnya. Ada 5 cara yang bisa kita lakukan ya. Jadi kalau di sini pertama saya fokusnya di digital marketing ya, di digital ya. Jadi sebenarnya ini bisa juga ada juga nanti yang kita lakukan secara konvensional, secara offline-nya gitu ya. Tapi fokus di video kita kali ini kita akan bicara secara digital ya. Nah, traffic you don't control itu dari mana aja sih? Nah, yang pertama itu adalah dari website. Dari website. Kemudian yang kedua dari sosial media. Gitu ya. Jadi dari dua hal ini, dari dua platform gitu ya. Nah, di website ini kita bisa melakukan yang pertama adalah posting di marketplace. Nah, dalam hal ini kita pakai yang gratisan. Makanya nggak bisa dikontrol karena kan kita posting-posting aja, tahu-tahu nanti orang datang gitu ya. Ya. Kemudian juga optimasinya tergantung si website marketplace-nya gitu loh. Dia mau kita ada di urutan keberapa ya terserah dia, kita nggak bisa kontrol gitu ya. Beda nanti kalau nanti masuk ke sini, nanti bisa kita kontrol gitu ya, dengan cara berbayar. Nah, kemudian di website itu sendiri kita juga bisa punya website sendiri, website milik sendiri gitu kan. Yang di sini nanti kita buat let's say landing page-nya. Landing page, kemudian juga kita punya listing.
listing kita sendiri. Ya, kita buat misalkan per satu unit rumah ya satu halaman sendiri, nanti juga ada satu proyek kita bikin satu halaman sendiri gitu. Ya jatuhnya sih landing page juga tapi bentuknya nanti listing. Kemudian kita juga bisa optimasi melalui artikel atau SEO, Search Engine Optimization. Nanti kita buat artikel-artikel yang menggunakan kata kunci. Jadi di sini nanti pakai kata kunci nih, pakai keyword gitu. Kita optimasi, misalkan teman-teman jualan di Tangerang, ya udah optimasinya jual rumah di Tangerang gitu kan, klaster di Tangerang. Nah itu bisa kita optimasi di website. Ya optimasi itu artinya kita mengembangkan reach-nya dia gitu ya, atau tampilnya dia di online supaya dia lebih mudah ditemukan oleh orang gitu ya. Nah website ini itu mengoptimasi, nanti kita hasilnya adalah ranking di Google gitu ya. Jadi orang misalkan cari rumah di Tangerang, mungkin ada foto kita di situ, video kita, kemudian juga artikel kita itu muncul di halaman satu Google. Nah, jadi ini salah satu sumber traffic yang bisa kita pakai di Google. Di apa maksudnya, bukan di Google, maksudnya dengan menggunakan website sehingga nanti teroptimasi di mesin pencari itu, di search engine. Sama juga nih ketika posting di marketplace kan kita numpang sebenarnya, numpang kapalnya marketplace kayak misalkan rumah 123, rumah.com gitu ya. Kita optimasi di situ sehingga nanti muncul di Google-nya sendiri. Nah, kemudian ada lagi melalui sosial media. Nah, sosial media ini yang biasa saya pakai sih di Instagram, kemudian di Facebook gitu ya, di FB, kemudian ada lagi di YouTube ya, ada lagi di LinkedIn, kemudian bisa juga di yang paling populer sekarang adalah di TikTok gitu ya. Nah di IG ini nanti di mana aja nih kita bisa optimasinya, di feednya, story, kemudian di bio, di IGTV-nya, kemudian di live-nya juga bisa, IG live. Ya kalau di FB juga sama ya, ini di statusnya, di akun ya, kemudian di grup, bisa juga di fanpage, dan di marketplace-nya Facebook. Kalau di YouTube apa yang bisa dioptimasi ya, ini dari durasi, bukan durasi ya, watch time-nya. Jadi bikin videonya yang bagus, yang menarik, jadi orang nontonnya betah. Kemudian dari deskripsinya, description, kemudian tag, apalagi nih, thumbnailnya, seperti itu. Kemudian di LinkedIn sebenarnya saya juga masih belum begitu ini sih ya, tapi bisa jadi pilihan teman-teman untuk ya ini dari postingan, kemudian dari networking. Kenapa enggak ya? Karena ini bagus banget sih sebenarnya, orang-orang bekerja profesional, mungkin penghasilannya juga levelnya manajer ke atas gitu. Itu kita bisa masuk di LinkedIn. Kemudian di TikTok. TikTok ini ya ini kan kita pakai video, kemudian pakai hashtagnya, hashtag, kemudian juga audionya pakai sound yang viral ya, terus pakai filter ya. Ini juga jangan sembarangan ya, TikTok ini luar biasa ya, trafficnya bagus banget. Nah itu teman-teman, jadi ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti lebih dong dari 5, 6 ya. 1, 2, 3, 7. Ada 7 yang bisa kita optimasi. Nah sebenarnya ini masuk dengan traffic you don't control itu apa sih Bang Omar? Ya artinya dari semua ini gitu ya, dari semua yang kita lakukan ini, dia itu teroptimasi secara organik. Nah, makanya istilah kita organic traffic gitu ya.
organic traffic. Orang bilangnya katanya gratisan gitu, sebenarnya sih nggak gratis juga ya, kan ada pulsanya, ada ngopinya gitu ya. Ini organic traffic. Nah, organic traffic itu biasanya tadi kita nggak bisa kontrol nih. Ya, jadi bicaranya adalah dia teroptimasi, tapi untuk masalah hasil ya tergantung dari optimasinya itu sendiri gitu loh. Artinya kita nggak ngerti, tiba-tiba nanti misalkan, oh ditanya ternyata dari postingan marketplace di rumah dijual misalnya, itu kan rumah jual gratisan tuh, ternyata dia masuk gitu. Atau ternyata dari YouTube, ada kayak saya sekarang sering banget tuh masuk dari YouTube, atau dilihat di TikTok juga bisa. Cuman kita nggak bisa kontrol gitu, karena memang ya dia organik aja ya, seperti itu. Nah, ini perlu teman-teman lakukan ya, banyak ya. Tapi jangan khawatir, pelan-pelan gitu ya, dibangun semuanya ini, sehingga nanti nggak apa ya, kalau saya bilang teman-teman tuh sebenarnya PR banyak gitu. Jadi jangan kebanyakan ngeluh, banyakin kerja supaya prospeknya makin banyak. Seperti itu. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Dari sekian banyak ini, mana yang mau dimulai duluan? Silakan komen di bawah. Tuh. Nah, bonusnya adalah saya kasih bonus nih buat teman-teman. Kalau saya fokus di mana nih ya? Jadi gini, teman-teman sebenarnya bisa fokus di satu traffic ya. Misalkan di marketplace gitu ya. Udah fokusnya di marketplace. Bikin, ini saya lagi ngajarin tim saya, ada salah satu tim saya itu, dia fokus hanya di Facebook Marketplace. Dia fokus aja di Facebook Marketplace, listingan-listingan gitu, dibuat materinya, captionnya, gambarnya. Itu sehari dia bisa dapat 2-3 orang yang mengontak dia gitu. Itu baru beberapa listingan padahal. Jadi fokus aja di situ. Kemudian ada juga, kalau saya sendiri di YouTube. Saya jualan di YouTube karena subscriber udah cukup lumayan ya. Itu juga sehari bisa masuk 2-3 prospek yang masuk gitu loh. Jadi worth it gitu ya. Nah, salah satu karakteristik dari organic traffic adalah dia butuh waktu, butuh tenaga, karena teman-teman kan nggak bayar gitu loh, nggak bayar ke platform gitu ya. Yang kita bayar ya internetnya gitu ya, ngopinya gitu ya. Tapi ke platform, artinya ke sosial medianya atau ke website kita nggak bayar gitu. Nah, dibayar dengan waktu dan tenaga kita. Tapi dia akan menjadi worth it kalau teman-teman, nah optimasinya ini tadi ya, yang perlu diperhatikan adalah konsisten. Sebenarnya sih ada namanya MBC ya. Ini saya ngambil dari si Bro Berto nih. Masif, brutal, konsisten. Ini aja, kalau yang namanya optimasi organik tuh masif, jadi banyak gitu ya. Kalau perlu sehari 2-3 postingan gitu ya, setiap hari, terus aja gitu loh. Brutal gitu kan, katanya brutalnya itu karena banyak gitu ya, terus juga konsisten. Nah, maka nanti teman-teman akan mendapatkan hasilnya. Ya, gitu aja sih. Ya, singkat aja videonya, penting terupdate terus, terprogres terus, sehingga teman-teman bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Jangan lupa like, komen, dan share ya, dan yang pastinya juga yang belum subscribe. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kesalahannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut lagi ke video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.